Oke, malam semuanya. Thank you yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas kita yang kedua. Hari ini tadi ada satu kali ya sore hari sama saya juga. Aslinya sama Mas Rio ya, subtesnya pengetahuan umum. Tapi Mas Rio-nya lagi tiba-tiba berhalangan, jadi saya gantikan. Terus di sore kan udah ngobrol tuh sama teman-teman discuss kira-kira malam ini mau nyoba yang mana gitu. Katanya, yuk kita cobain subtes yang beda gitu ya. Kali ini kita ke subtes figural ya, teman-teman ya. Aku mau share screen aja lewat tablet saya. Saya kasih ini dulu. Oke. Mana dia Samsung Notes ya? Oke, sudah masuk ya, teman-teman ya. Seperti yang kita discuss tadi, kalau kita mau bakal ngobrolin tentang tes potensi kognitif, subtesnya figural gitu. Sebagaimana nih ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pedoman, kalau salah satu subtes, salah banyak malah ya, salah banyak subtesnya itu adalah subtes figural teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat bahwa ternyata di tes potensi kognitif yang poin B ini teman-teman, itu ada pola gambar, ada abstraksi ruang, dan juga ada menentukan bentuk, yang mana ketiga tes ini adalah tes figural gitu. Jadi teman-teman perlu banyak mempersiapkan terkait dengan tes figural ini. Dan sekali lagi saya mau nyebutin bahwa panitia itu nggak memberi tahu jenis subtesnya teman-teman ya. Mereka hanya mengatakan tesnya itu berkaitan. Jadi nggak bilang subtesnya ini gitu. Hanya bilang berkaitan bahwa tesnya ini berkaitan dengan bahasa, hitungan, pengetahuan umum, pola gambar, abstraksi ruang, dan menentukan bentuk. Sebagaimana waktu tadi sore ya, kita discuss bahwa tes potensi kognitif itu kurang lebih sebenarnya menyangkut 3 poin. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah numerikal, yang ketiga adalah figural. Nah, potensi kognitif itu biasanya mengacu ke 3 komponen ini. Dan malam ini kita coba ya buat discuss sekali lagi tentang figural. Nggak sekali lagi, yang pertama kali. Gitu. Oke, figural nih apa sih gitu ya? Figural tuh sederhananya memang kita bakal banyak bermain dengan gambar-gambar teman-teman. Banyak muter-muter gambar, bakal banyak misah-misahin gambar, bakal banyak berimajinasi. Tapi sebenarnya poinnya ini teman-teman, bahwa fokus utama dari figural itu adalah menguji kecerdasan otak kita. Karena sebenarnya otak manusia itu kan memproses informasi. Sedangkan kalau gambar itu dia adalah informasi yang tidak exact gitu. Beda kayak numerikal atau verbal. Itu kan datanya exact ya. Kayak 10 atau misalnya kalau data verbal tuh kayak tahun ini perusahaan X labanya naik. Itu kan informasi yang pasti gitu ya. Tetapi kalau verbal informasinya itu nggak pasti. Informasinya itu abstrak gitu. Makanya kita membutuhkan beberapa core skill gitu ya, atau sebuah skill set. Yang pertama adalah kita tuh harus mampu menemukan aturan tersembunyi dari sekumpulan objek yang tampaknya acak. Jadi kalau misalnya nanti ada soal gambar, itu kayaknya sih apa ini gambar ini ya? Yang kita butuhkan adalah kita harus tahu sebenarnya ada informasi apa gitu di gambar yang tampaknya random. Tapi kalau kita amati nanti kita bakal menemukan ada pola-pola tersendiri di sana. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya, menentukan pola atau biasanya disebut dengan pattern recognition.
Yang kedua adalah kita menguji ketelitian dan kecermatan gitu. Mau dilihat nih seberapa cepat mata sama otak kita menangkap perbedaan yang detail. Biasanya kalau di tempat kerja ini fungsinya itu kelihatan untuk pemeriksaan dokumen, laporan keuangan, atau kode-kode program, teman-teman. Makanya kenapa figural ini dites. Supaya tahu nih orang kalau ngerjain dokumen, ngerjain hal administratif, dia seperti apa. Yang ketiga adalah kemampuan spasial, teman-teman. Nah, ini yang paling biasanya yang paling rumit ya. Kemampuan otak kita memanipulasi objek. Jadi yang awalnya di kertas itu segitiga, bisa nggak segitiga ini kita buat jadi bentuk yang lain? Bisa nggak dari 2 dimensi jadi 3 dimensi dan sebagainya? Bisa nggak kita putar-putar? Kalau objek ada benda ini kita putar ke kanan jadi kayak gimana? Putar ke kiri jadi seperti apa? Seperti itu ya, dan ini menunjukkan kemampuan kita, teman-teman, dalam menyusun rencana, memahami alur kerja, hingga membayangkan hasil akhir sebuah proyek sebelum dieksekusi. Jadi penting banget ya, terkait dengan figural ini. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar ngetes, kita tuh tahu nggak sih objek ini kalau diputar-putar seperti apa, tapi ternyata di balik itu banyak banget insight atau informasi yang didapatkan oleh recruiters terkait diri kita dari bagaimana kita bisa menjawab soal-soal figural. Kayak gitu teman-teman ya, kepentingan dari soal figural ini. Oke, soal figural tuh sebenarnya ada banyak banget soal figuralnya. Tapi ada beberapa yang sangat umum digunakan. 4 diantaranya adalah ini teman-teman. Terkait deret gambar, itu kita bakal ngomongin tentang serial gambar. Ada beberapa gambar dan kita tuh diminta untuk mencari gambar selanjutnya. Nah, ini yang dites itu adalah kemampuan kita memprediksi tren atau kejadian selanjutnya berdasarkan pola masa lalu gitu. Ini penting ya kalau misalnya jadi manajer gitu, manajer Kopdes, kita ngelihat nih, wah, biasanya kalau setiap lebaran jumlah beras kita cepat habis nih. Apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi sebagai manajer tahu dong, oh berarti kalau mau lebaran stok kita harus kita banyakin. Nah, ini nih, kemampuan verbalnya belajarnya di situ. Habis itu analogi gambar buat tahu nih kalau misalnya hubungan antara A dan B itu apa gitu. Jika A maka B, kalau C kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita harus analogikan ke kemana? Jadi manajer koperasi itu kita bisa mikir nih. Kalau saya kasih diskon, pembelinya lebih banyak. Nah gitu. Berarti kalau produk lain saya kasih diskon akan seperti apa? Nah itu ya fungsinya analogi teman-teman ya. Habis itu ada klasifikasi. Klasifikasi itu kemampuan kita mengkategorikan dan menemukan anomali ya, atau mencari perbedaan. Nah ini buat kita tahu tuh kayak mana sih hal yang sama, mana sih hal yang berbeda gitu. Misal kalau di Kopdes, Koperasi Desa itu kan banyak barang ya. Kita bisa tahu apa sih, kenapa sih kita naruh bagian sabun-sabunan tuh di sebelah sana? Mana aja sih yang cocok buat diletakkan di sebelah sabun-sabunan gitu. Nah ini kemampuan klasifikasi ya teman-teman ya. Jadi yang pengen saya sampaikan malam ini sebenarnya adalah pengen mengubah mindset teman-teman bahwa apa yang kita kerjakan nanti itu sebenarnya menunjukkan kapasitas kita di dunia nyata. Jadi pastikan supaya nanti kita mengerjakannya itu baik dan benar. Karena ini menunjukkan kemampuan kita dalam bekerja. Bukan hanya sekedar muter-muter gambar aja, enggak. Itu udah bisa menunjukkan kemampuan kita. Gitu ya. Terakhir bangun ruang teman-teman, kemampuan konstruksi mental gitu ya, muter-muter objek di dalam kepala kita. Oke, next. Ini sebuah insight menarik ya teman-teman ya, terkait dengan kemampuan figural. Jadi, para psikolog itu menyebutkan bahwa kemampuan yang diuji di figural ini disebut sebagai fluid intelligence, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan fluid intelligence ini adalah kecerdasan yang tidak bergantung pada pendidikan formal atau hafalan. Jadi, kalau kasarnya adalah ini tuh kayak mirip bakat gitu. Jadi bawaan dari lahir. Kalau misalnya teman-teman lihat ada anak bayi gitu, anak bayi kan dari kecil udah tahu tuh cara masukin bola ke lubang yang bulat, cara masukin kubus ke lubang yang kotak dan segala macam. Karena sifatnya itu adalah fluid intelligence. Berbeda dengan pasangannya yaitu crystallized intelligence. Crystallized intelligence itu berdasarkan data, berdasarkan informasi. Itu jatuhnya yang dites adalah numerical dan verbal. Khusus figural itu yang diuji adalah fluid intelligence. Jadi mirip banget ke kemampuan dasar manusia.
Gitu ya. Secara spontan juga ini teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, loh berarti ini nggak bisa dipelajari? Nggak juga gitu. Nggak juga. Karena kenapa teman-teman? Karena tes rekrutmen itu mengizinkan ruang untuk melakukan analisa yang disebut dengan pattern recognition. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kita mempelajari bagaimana pola-pola itu bekerja, bagaimana kita mengenali pola gitu. Jadi meskipun tes figural ini banyak terkait bakat, kita bisa melatih otak otak kita untuk cepat dalam menangkap pola-pola yang ada. Nah, jadi memang inti dari tes figural ini adalah kita melatih otak kita untuk menangkap pola. Jelek banget tulisan saya. Bagus ini. Menangkap pola. Menangkap pola. Ini ya, teman-teman ya. Seberapa cepat kita menangkap pola gitu. Oke ya. Oke, akhirnya kita ke slide yang paling penting. Nah, pengen tahu nih, teman-teman kan pasti udah pernah ya, atau mungkin yang masih fresh graduate. Menurut kalian nih, menurut kalian sendiri nih, seberapa baik kemampuan figural kalian? Boleh nih di chat, teman-teman. Ada yang merasa 4, 5 gitu? 3, 11. Kak Singgi emang jago banget kayaknya ya. 2, 3. Ada lagi yang mau 4, 5 mungkin? Ada yang merasa 5? Ada nggak? 5, mantap, Kak Muhammad Al-Fatihah. Oke ya, nggak masalah teman-teman mau 2, 3, 5 kadang-kadang nggak masalah juga. Ini cuma survei aja supaya saya bisa tahu kira-kira teman-teman di sini pengennya seperti apa kecepatannya. Karena banyak yang 3 rasanya udah cukup oke, jadi kita bisa start dengan normal gitu ya, normal speed. Oke teman-teman, sekarang nih, apa aja sih skill yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal-soal figural gitu? Pertama ini teman-teman, kita harus bisa pandai memecah objek gitu. Jadi kita gimana nanti ngelihat suatu benda, suatu gambar itu jangan secara keseluruhan gitu, tapi kita lihat detail-detail kecilnya aja. Kenapa? Kalau kita lihat secara keseluruhan itu otak kita panas gitu, pasti agak kesulitan. Paling gampang adalah kalau kita bisa memecah, kita cari informasi yang kecil di dalamnya gitu, supaya otak kita itu tidak overload gitu. Nah, yang kedua adalah mempelajari pola. Pola-pola itu kan ada banyak ya teman-teman ya, tapi sebagian besar bisa kita pecah menjadi 5 komponen. Yang pertama adalah rotasi atau putaran. Yang kedua adalah cermin, pencerminan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung rotasi sama cermin, saya ada gambarnya di belakang. Yang kedua adalah translatif atau pergerakan. Kadang kan gambar tuh bergerak ya. Pertama dia di bawah, habis itu di kanan, habis itu di atas, dan sebagainya. Habis itu secara kuantitatif, kadang bertambah komponennya, kadang berkurang komponennya, bisa secara jumlah, bisa secara sisi dan sebagainya, teman-teman. Yang kelima adalah secara kualitatif. Kualitatif itu yang bentuknya anu ya, tidak dapat dihitung, kayak warna, bentuk, ukuran, gitu. Nah, yang ketiga, ini ada visual memory, teman-teman ya. Visual memory ini di PPT ini belum ada. Tapi nanti akan kita pelajari dan ini baru saya masukkan di pola gambar kalau nggak salah ya teman-teman, di soal pola gambar teman-teman bakal dites gitu kemampuan memorinya. Yang terakhir adalah analytical elimination. Ini sih bukan skill set ya, tapi strategi nanti gimana caranya kita untuk mengeliminasi gambar supaya kita bisa fokus ke pilihan jawaban yang ada aja gitu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya. Ini mana ya dari tadi belum ada gambarnya gitu ya, padahal figural. Karena masih awal-awal, jadi kita banyak indul ya, banyak ngomongin skill set gitu. Nah, teman-teman, mungkin kita coba dulu ya. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak? Kira-kira itu tanda tanyanya seperti apa gitu? Ada yang bisa jawab soal ini? Nanti bakal seperti apa kebayangnya? Emang sengaja tidak ada ABCD-nya, teman-teman. Ada yang tahu bakal seperti apa? Luar segitiga, dalam segi empat. Tengah hitam. Perseginya kurang. Yes, betul teman-teman ya. Kayak teman-teman udah cepat ya nangkep ini.
Pertama, mungkin mempelajari kayak gini teman-teman. Pertama adalah kita dekomposisi dulu gitu. Gambar yang ada tuh kita pisah dulu. Kita lihat luarnya dulu. Jadi kita abaikan dulu yang dalam ini. Jadi yang dalam ini kita abaikan dulu. Kita dekomposisikan ya. Kita lepas gitu. Kita fokus ke bagian luarnya gitu. Kita tahu bagian luarnya tuh ada berapa nih sisinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu ya. Jadi pertama kita lihat, oh ada tujuh nih. Habis itu kita lihat yang sebelah sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari dua gambar ini, kita punya hipotesis bahwa nampaknya, pola gambar paling luar itu adalah pengurangan sisi. Nah, ini kan masih hipotesis. Kenapa masih hipotesis? Karena baru dua gambar, teman-teman. Bisa jadi kebetulan kan? Cara supaya kita yakin hipotesis kita tepat adalah dengan kita mengujinya di gambar ketiga. Gitu. Sehingga suatu pola dikatakan pola ketika kita minimal punya tiga gambar atau minimal kita punya tiga objek. Kenapa? Kalau cuma dua itu bisa jadi kebetulan gitu. Tapi kalau misalnya tiga itu tervalidasi. Nah ini kalau kita lihat yang ketiga itu satu dua tiga empat lima. Kita bisa sure kalau memang ini polanya adalah pengurangan satu sisi. Nah itu ya fungsi dekomposisi. Habis kita lihat luarnya, kita cek dalamnya, teman-teman. Oh, dalamnya nih ada warna hitam. Habis itu putih, habis itu hitam, habis itu putih. Berarti selanjutnya hitam, gitu kan ya. Habis itu misal kita lihat nih, ini segitiga. Oke ya, kita pasti mikir mungkin ini mengenai jumlah sisi kali ya. Kita kita simpen nih tiga sisi. Tapi kok yang kedua ini ada berapa nih? Enam ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gitu, enam sisi loh. Berarti nggak nambah satu dong. Apakah nambah tiga? Bukan ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh iya benar, enam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masya Allah. Kenapa ada enam di sini nih? Tujuh gini ya. Ada tujuh sisi. Terus waktu kita cek lagi di gambar ketiga, ada enam sisi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Apa ini kan polanya nampak acak ya teman-teman ya? Berarti mungkin ada pola lain gitu di sini. Dan waktu kita cek, oh ternyata polanya adalah perubahan. Jadi gambar yang paling luar ini kita lihat segi 7 ya ini. Ternyata yang segi 7 ini menjadi bagian dalam. Yang segi 6 ini yang di luar jadi ke dalam. Yang segi 5 yang di luar jadi ke dalam. Gitu ya. Berarti yang di ke dalam selanjutnya apa teman-teman? Kotak berarti ya. Kotak ada di dalam. Bukan kotak, apa sih namanya? Diamond. Gitu ya. Jadi diamond gini ya dia berarti ya. Diamond nanti dia warnanya hitam. Seperti ini. Terus karena ini tuh 7, 6, 5, 4, selanjutnya adalah segitiga. Jadi kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. Gitu ya teman-teman ya, bagaimana kita melakukan dekomposisi sekaligus kita mencari pattern. Nah, ini dia. Banyak ngomongin jumlah sisi dan juga warna ya teman-teman. Inilah cara menggunakan skill set supaya kita itu nggak overwhelming gitu, nggak overload kepalanya. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang rotasi teman-teman ya. Ini termasuk eh, sub bukan subtes ya, bagian yang paling sering diujikan gitu. Ada 4 sudut yang teman-teman itu harus paham pakemnya, yaitu 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Gitu. Teman-teman harus tahu bahwa rotasi itu punya arah. Arah pertama disebut dengan searah jarum jam. Jarum jam. Yang kedua adalah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah. Gitu ya. Jarum jam. Gitu ya. Kalau dia searah jarum jam, teman-teman ya, dia tuh kayak jam di dinding kita, kayak jam di tangan kita, yang analog ya. Dia bakal kayak gini. Ini yang searah. Kalau berlawanan arah, berarti dia bentuknya seperti ini. Aku tulis lawan aja. Lawan arah.
Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 sudut yang perlu banget teman-teman itu pahami pakemnya. Yang pertama 45 derajat. 45 derajat itu dia serong sedikit gitu ya, ke arah kiri atau kanan, berlawanan arah atau searah jarum jam. Jadi kayak gini, yang awalnya dia itu tegak, saya gambar warna hijau ya, awalnya dia itu kayak gini, ya, dia tuh geser 45 derajat ke sini. Jadinya yang warna merah gitu. Kalau misalnya 90 derajat, yang awalnya dia tegak, seperti ini, dia bakal berputar 90 derajat. Ya. Intinya adalah kalau 45 derajat, dia itu pasti serong. Kalau 90 derajat, dia itu biasanya tegak lurus gitu, teman-teman. Katakanlah gini, katakanlah gambar awalnya tuh nggak lurus, teman-teman. Gambar awalnya tuh miring ke ini. Set, gitu. Bagaimana kita tahu 90 derajatnya? Kalau dia itu bentuknya tangensial atau tegak lurus terhadap bidang sumbunya, itu maka dia 90 derajat, teman-teman. Nih, dia tuh membentuk L sempurna gitu, teman-teman. Kalau kayak gini dia pasti 90 derajat. Tapi kalau misalnya dari dia serong, jadi tegak, kayak gini, ini dia pasti 45 derajat. Gitu ya, teman-teman pakemnya. Jadi, kalau dia tegak ketemu tegak, itu 90 derajat. Tapi kalau dia tegak jadi serong, itu dia pasti 45 derajat. Kebayang ya, teman-teman ya? Nih, saya hapus lagi semua. Gambar awal kita tegak ke atas, seperti ini, teman-teman ya. Tegak ke atas kayak gini. Kalau dia juga tegak ke samping, itu pasti 90 derajat. Tapi kalau misalnya dia serong ke samping, itu pasti 45 derajat. Begitupun kalau gambar awalnya itu serong, teman-teman. Kalau gambar awalnya serong, gambar keduanya juga serong, ini 90 derajat. Gini, teman-teman ya. Tapi kalau awalnya itu serong, jadinya tegak, kayak gini, itu 45 derajat. Gitu ya. Kalau sama 90 derajat, kalau serong berarti 45 derajat. Oke? Jadi dapat nih ya pakem-pakemnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, Kak, kenapa nggak 30 derajat? Kenapa nggak 60 derajat? Kenapa nggak 77 derajat? Nah, masalahnya itu derajat yang susah untuk dikenali mata manusia. Sehingga ketika diujikan, susah peserta untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam pengujian tes figural biasanya hanya menguji ke 4 rotasi ini. Nanti ada yang tanya, Kak, kenapa nggak ada 270 derajat? 270 derajat kan ibaratnya ke sini ya teman-teman ya. Kalau saya gambarin warna hijau. Kalau yang awalnya tegak di sebelah kiri, 270 derajat, dia bentuknya kayak gini. Yang awalnya tegak kayak gini, 270 derajat ya, searah jarum jam, dia bakal kayak gini. Nah, kenapa sih 270 derajat itu nggak ada? Karena 270 derajat searah jarum jam itu sama aja dengan 90 derajat berlawanan jarum jam. Gitu. Jadi teman-teman hanya perlu tahu 45, 90, 135, 180. Setelah itu kita lawan arah aja. Gitu. Kita cari yang lebih singkat. Daripada kita bilang ini 270 derajat searah jarum jam, ribet. Langsung aja bilang 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Gitu teman-teman ya. Clear ya di sini ya. Terkait dengan rotasi. Sip, oke? Kita move. Oke, ini yang biasanya membingungkan cermin, teman-teman. Cermin ini persis kayak kita ngaca. Apa yang ada itu muncul di hadapan kita. Nih, bedanya cermin sama rotasi, teman-teman ya. Yang di bagian atas ini cermin, ya. Bagian bawah itu adalah rotasi. Oke, teman-teman. Jadi yang bagian bawah, yang ini nih, itu adalah rotasi dari gambar yang sebelah kiri, gitu. Nah, insight-nya apa? Insight-nya adalah rotasi tidak akan pernah menghasilkan menghasilkan gambar
cermin, ya kan? Bener nggak teman-teman? Rotasi eh, gambar yang sebelah kiri mau kita putar kayak gimana pun tidak akan bisa jadi gambar di sebelah kanan. Cermin ini hanya bisa dihasilkan dari proses pencerminan, teman-teman. Jadi, biasanya sangat umum rotasi dan cermin itu dijadikan dalam satu soal yang sama. Biasa kita diminta mencari cermin atau diminta mencari rotasi. Gitu ya, teman-teman ya. Biasanya disuruh minta cari cermin sih. Cermin dari eh, 4 opsi yang lainnya itu adalah rotasi gitu. Oke, sekarang nih abstraksi ruang ya. Ini belum ada di berkarir, kita nanti bakal update. Tapi ini jarang keluar sebenarnya teman-teman untuk figural 3 dimensi. Tapi kayaknya bisa keluar juga di Cobdes, jadi kita prepare gitu dari awal. Sekarang kita bakal main games teman-teman ya. Kita bakal main games. Kenapa nih? Kita bakal main games buat memilih manakah yang bisa jadi kubus, manakah yang tidak bisa jadi kubus. Ya, oke. Teman-teman bantu saya ya. Teman-teman bantu saya. eh Kalau jaring-jaring A, kira-kira bisa jadi kubus nggak ya teman-teman? Ada yang bisa bantu? Bisa, bisa ya. Bisa, bisa, bisa. Oke, kayak eh, mungkin pertanyaan saya balik. Pertanyaan saya balik. Ada nggak di antara teman-teman yang tidak bisa melihat jaring-jaring A ini menjadi kubus? Ada nggak teman-teman yang tidak bisa melihat jaring-jaring ini jadi kubus? Bisa semua ya? Oke, sip. Kalau gitu, berarti kita kasih tanda aja ya, checklist gitu. Set, gini. Yang kedua, gambar B. Apakah bisa jadi kubus? Kak Dandi nggak bisa. Yakin? Karifino? Tidak, tidak, tidak. Apa alasan paling cepat untuk bilang ini tuh bukan kubus, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Alasan yang paling cepat dalam waktu 2 detik tahu ini bukan kubus. Kurang satu, yes, that's it. Kurang satu ya. Kotaknya itu harus ada 6, teman-teman, minimal. Harus ada minimal 6. Bukan minimal 6 ya, memang ada 6 gitu. Sedangkan ini cuma ada 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadi yang B ini pasti bukan. Gitu ya. Kalau yang C bisa nggak jadi kubus? Kita sistemnya gini ya. Sistemnya kalau ada yang nggak bisa kita bakal jelasin di situ. Tapi kalau semuanya bisa kita lanjut. Bisa ya? Bisa semua ya? Oh ini udah pada pinter-pinter nih kubus-kubusan nih. Ada yang tidak bisa? 5, 4, 3. Oh bisa semua. Oke, clear. Sekarang yang D teman-teman ya. Yang D. Yang D gimana? Bisa nggak teman-teman? Yang D. Bisa, bisa, bisa. Oh, oke, bisa semua. Clear ya. Oh, kalau yang E. Wait, apa tuh Kak Muhammad Ridloka nih? Matlubi. Nggak bisa. Yang mana Kak yang nggak bisa? Kalau yang D ini bisa ya. Yang bisa E, oke, sip. Yang F, bisa nggak yang F? F bisa, oke. Nice. F bisa. Kalau yang G, bisa nggak yang G? Yang ini. Yakin nggak bisa? Ayo, tadi ada yang bilang nggak bisa. Coba kalau kata, aduh aku lupa lagi siapa itu yang bilang pikirkan secara logika tuh. Coba pikirkan secara logika. Bisa ya teman-teman ya? Tadi yang bilang nggak bisa, udah nemu caranya supaya bisa?
Jadi kalau misalnya kita anggap yang X ini adalah base-nya, yang ini dan ini bakal jadi sisinya kan? Bakal jadi sisinya dan ini akan jadi penutup. Gitu teman-teman ya. Sip ya, berarti yang G juga bisa. Kalau yang H bisa nggak teman-teman? Yang H nggak bisa ya, walaupun dia ada 6, tapi dia nggak bisa. Karena ini bakal jadi base, ini bakal jadi penutup, 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 penutup. Dia bakal seperti apa? Nggak bisa ya, yang ini tuh nggak bisa. Meskipun sebenarnya kalau kita coba pikirkan ya, kalau misalnya dia cukup fleksibel gitu ya, punya engsel di sini sama sini, itu bisa sebenarnya. Tapi secara umum ini nggak bisa, gitu. Oke, kalau yang I, ini udah pasti nggak bisa ya teman-teman ya, soalnya cuma ada 5 gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi yang I ini nggak bisa. Oke, next. Ini makin rumit ya ini ya, bentuk-bentuknya ya. Ada yang bisa bayangin J, teman-teman? Kak Farhan bilang bisa. Yang lain apakah bisa bilang bisa? Bisa ya. Ini kalau saya bayangin ya, ini jadikan base-nya, ini berdiri gitu ya. Ini berdiri, ini juga berdiri, ini ikutan berdiri, ini jadi base tutupnya gitu. Ini bisa. Kalau yang K, ini bisa nggak teman-teman? Yang K. K bisa. Bisa? Lenovo nggak bisa. Coba Kak Lenovo, pikirkan secara logika. Gitu. Bisa ya, sip ya. K ini bisa teman-teman ya. Jadi kalau ini misalnya base-nya, ini kita berdiriin ya, ini berdiriin, ini bakal jadi penutup teman-teman ya. Bakal jadi penutup, ini bakal jadi base, jadi alas. Yang ini tuh bakal jadi dinding, dinding dan dinding gitu. Sip betul, tinggal muter. Yes. Yang I, teman-teman, bisa nggak yang I ini? I bisa ya? Bisa ya? Bisa, sip. Ini kita jadikan base, ini bisa berdiri aja, ini juga bisa langsung diikutin berdiri, ini juga jadi dinding, ini jadi tutupnya. Bisa juga. Kalau yang M, bentar, M ini gimana nih? Absurd ya ini ya. Gak bisa ya. Ini absurd nih. Kelihatan banget gak bisa. Kalau yang N, bisa nggak teman-teman yang N? Kata Kak Dandi N bisa. Kak Farhan N juga bisa. Yang lain udah pada nemu jawaban N? Bisa apa enggak? Bisa ya. Kak Rifki nggak bisa. Oke. Karena Kak Rifki bilang tidak bisa, kita coba bantu. Pertama kita bayangin yang X ini sebagai alas, Kak Rifki ya. Terus yang kiri dan kanannya ini kita tutup gitu, berdiriin gitu. Yang ini juga kita berdiriin. Nah, jadinya yang sebelah sini itu dilipat, Kak. Karena kan yang saya tulis apa ya sini ya, yang bulat, yang lingkaran itu berdiri, otomatis yang ini juga ikutan berdiri gitu ya. Nah, kalau udah berdiri, tinggal kita lipat gitu. Ini bakal kelipat, saya tulis Y, Y itu bakal kelipat jadi dinding, habis itu bakal ditutup sama X gitu. Kebayang ya, ini mulai ini ya, mulai ekstrim gitu, lipatan-lipatannya. Oke, terakhir teman-teman yang O. O bisa nggak? Tek, 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 tek. Oh ya, sip. Bisa ya, O bisa ya. Ini tergantung gimana kita mau jadiin base-nya yang mana. Enaknya kubus tuh adalah semuanya bisa jadi base gitu. Tergantung kita seberapa pandai untuk melipat-lipatnya. Bisa ya, sip, bisa. Yes, that's it terkait dengan kubus. Ya. Oke, ternyata kita udah masuk ke soal teman-teman karena ada banyak banget jenis subtesnya.
Kita bakal pelajari tiga subtes dulu untuk soalnya di malam hari ini. Kita coba kerjakan bareng gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang salah, kita discuss jawabannya. Sip. Oke, kita langsung aja buka puling-puling manja. Apakah jawabannya? Hmm, apa jawabannya nih ya? Kita tunggu 1,5 menit atau berapa menit nih? Ayo, kita ada rame nih yang jawab baru 5 orang. Oke, udah 6, 7, oke. Ada poolingnya loh kakak-kakak, bisa dijawab di pooling loh. Coba diklik titik 3 more, habis itu pilih jawabannya. Ya, baru 12 orang nih. Mana yang lain? Masih bingung kah? Oke, udah banyak nih. 17, 20 orang. Oke. Di pooling aja, iya, di pooling aja bisa kok teman-temanku. Tidak perlu ngechat di situ. Oke ya, 1 menit 30 detik. And pool. Ini udah lumayan banyak nih, 24 orang ya. Dari 40 orang nih, cuma 24 yang jawab. Mana nih yang lain nih ya? Udah pada jawab C semua nih. Mari kita lihat bagaimana polanya. Tuh. Kalau misalnya kita lihat di sini, itu polanya nampaknya hilang ya teman-teman ya. Ini tuh hilang ya. Setelah itu ini hilang satu, habis itu ini hilang satu, dan hilangnya dari kanan teman-teman ya. Hilang dari kanan, habis itu ke kiri gitu. Ini hilang, habis itu berarti yang hilang yang sebelah kanan ini teman-teman ya. Menyisakan yang sebelah kiri doang. Kalau kita lihat jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Gitu. Ini nampaknya masih gampang ya. Ini harusnya sama teman-teman ngerasa butuh yang lebih susah gitu. Oke, sabar ya. Kita ke soal berikutnya. Mari kita pulling kembali. Oh, iya iya ini menarik juga sih. BTW teman-teman ya, for information adalah saya itu belum mengerjakan soal ini juga. Jadi saya sambil pulling dibuka, saya analisis juga. Ternyata menarik ya ini polanya. Dan baru 8 orang nih yang jawab nih. Yuk, teman-teman. Kah lagi mungkin yang ini agak lama ya, 2 menit mungkin teman-teman saya tunggu. Baru ada 8 orang yang jawab. Sambil saya capek saya ada pesan apa? Ternyata tidak ada apa-apa. Yuk, 11 orang yang menjawab. Kayaknya udah pada nemu nih ya. Baru 16. Ayo teman-teman yuk, bisa yuk. Bisa yuk.
Oke ya, 10 detik lagi ya, biar nggak usah lama-lama. Ini mulai pada dapat patternnya, kayak habis di spill udah pada bisa tuh. Oke lah, karena udah ke spill jadi langsung aja kita obrolin aja. Jadi nampaknya ini cukup mudah ya untuk pattern gambar hitamnya teman-teman, bahwa dia tuh bergeraknya berlawanan arah jarum jam ya. Dari pojok kanan bawah ke pojok kanan atas, habis itu ke pojok kiri atas, pojok kiri bawah, yang selanjutnya pasti yang pojok kanan bawah. Tapi permasalahannya adalah pojok kanan bawah tuh ternyata ada tiga ya, B, C, D. Ini semuanya ada di situ. Yang bisa kita jadikan acuan selanjutnya adalah gambar di tengah ini gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman tadi ngitung jumlah garis mungkin ya, atau ngitung jumlah bangunan, atau jumlah bidang yang ada di dalam gitu. Kalau dihitung kan bidang yang di dalam tuh ada satu, dua, tiga, empat. Habis itu ada satu, dua, tiga. Habis itu ada satu, dua, tiga, empat. Harusnya selanjutnya ada tiga dong ya. Tapi ternyata yang selanjutnya ada empat juga nih. Berarti bukan bidang di dalamnya ya. Nah, ternyata ini yang buat saya cukup cerdik ya, bahwa dia memasukkan unsur pengetahuan angka Romawi, teman-teman ya. Jadi yang awalnya itu adalah V sama I artinya 6, habis itu V yang artinya 5, habis itu adalah I sama V yang artinya 4, setelah itu triple I ya, artinya 3. Makanya selanjutnya ini adalah double I, teman-teman. Yang mana jawabannya adalah yang B, sesuai dengan yang teman-teman jawab. Hanya saja tadi mungkin waktunya masih kelamaan untuk menyadari pattern ini. Biasanya untuk soal-soal figural itu harus selesai dalam waktu kurang 30 detik, teman-teman. Jadi next kita coba untuk lebih cepat lagi. Sip ya. Yuk kita next ke soal berikutnya. Reload spool. Ini apa ya? Apa ini? Hmm, oke. Saya tunggu sambil saya izin ke toilet ya, teman-teman. Cepat aja. Oke, udah 22 orang yang jawab. Ayo mana nih? Baru setengah nih, guys. Baru 50 orang yang 50% yang jawab. 10 detik lagi ya, saya tungguin nih. Yuk, yuk aktif menjawab, teman-teman. Kalau tidak tahu, karang saja. Oke ya, udah selesai 10 detik, saya end pool aja. Ini cukup menarik ya, bahwa cukup banyak yang pilih B dan cukup banyak yang pilih C. Kayaknya saya bisa bisa tahu gitu ya, kenapa teman-teman pilih C gitu. Mungkin supaya melengkapi ini ya, teman-teman mereka yang di sini. Kan udah pada ngumpul tuh di pojok. Kayaknya kalau C bisa ikutan ngumpul di pojokan gitu kali ya. Kalau logikanya teman-teman yang ngelihat pattern yang C ini. Nah sayangnya karena kita itu berbasis logika, kita nggak bisa memilih gambar karena nampak cocok di situ. Harus ada alasannya. Itulah kenapa jenis subtes ini biasa disebut dengan figural reasoning.
Atau kalau bahasa Indonesianya adalah penalaran figural, teman-teman ya. Penalaran figural. Gini. Jadi harus ada nalarnya, harus ada logikanya. Nggak bisa kayak sekedar, oh si C ini kayaknya bisa ngumpul nih sama teman-temannya nih, ngumpul di sini kan. Cocok tuh, kayak lantai di rumah saya, kayak gini juga nih bentuknya. Nah, tapi teman-teman, mungkin untuk mempercepat aja, jawabannya itu bisa kita ketahui dengan melakukan analisis. Untuk soal yang 3 kali 3 kayak gini, teman-teman ya. Untuk yang 3 kali 3 kayak gini, itu biasanya bentuk polanya itu vertikal atau horizontal. Kalau enggak kayak gini, secara vertikal gitu, baris ya, secara baris, atau secara kolom, kayak gini. Gitu ya, kolom. Nah, biasanya umumnya itu selalu, bukan selalu sih, umumnya lah, seringnya lah, itu secara baris, teman-teman. Jadi ngelihatnya vertikal, horizontal. Gini. Nah, yuk mungkin kita coba analisis dengan hipotesis bahwa ini menggunakan pola horizontal. Jadi memang jatuhnya nebak-nebak dulu ya. Kita nebak-nebak nih mau saya analisis secara kolom atau vertikal atau saya analisis secara baris atau horizontal. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, putih, hitam, abu ya. Habis itu mereka bergerak. Jadi putih, hitam, abu, bergerak lagi, putih, hitam, abu. Kalau tadi kita sudah bahas, kalau ada yang disebut dengan pola translasi atau pola pergeseran. Nah, pergeseran ini kebetulan dia sistemnya rotasi, teman-teman ya. Jadi kayak diputar gitu. Diputar ya. Yang awalnya dia di sebelah kiri, naik ke atas, setelah itu ke kanan. Tuh. Nah, ini hipotesis kita ya. Kita coba hipotesis ini di pola yang kedua. Gitu. Ketika pola di kedua ini sama dengan hipotesis di baris pertama, maka kita bisa yakin bahwa baris ketiga pun akan memiliki pola yang sama. Nah, di sini kita lihat nih, hitam, abu, dan putih bergerak 90 derajat ke sisi yang sebelahnya atau bergerak ke sisi yang berbeda gitu. Masih di urutan yang sama ya, hitam, abu-abu, dan putih. Habis itu gerak lagi ya teman-teman ya, berputar gitu ya gerakannya ya, berputar searah jarum jam gitu. Masih sama, hitam, abu-abu, dan putih. Oh, kita bisa yakin nih, karena pola yang atas sama pola yang tengah sama. Maka kita bisa yakin bahwa baris ketiga akan punya pola berputar gitu. Pola berputar di mana hitam dulu, habis itu putih, habis itu abu-abu. Jadi kita cari yang ada di sebelah sini dengan urutan hitam, putih, abu gitu. Nih, kalau misalnya kita lihat opsi jawabannya ya teman-teman ya, ada B sama ada E. Yang benar adalah yang B, karena yang B itu dia polanya hitam, putih, abu-abu. Sedangkan yang E itu adalah abu-abu, putih, dan hitam. Jadi kita nggak bisa tuh memilih dengan, karena cocok nih polanya kayak tehel rumah saya gitu, nggak bisa. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk soal yang ini. Yuk, soal selanjutnya. Nah ini unik ya, dia di tengah ya, bukan di pojok gitu. Saya relaunch spoolnya. Waduh, ini udah kombinasi ya teman-teman, ini udah banyak banget nih. Ada rotasi, translasi gitu ya. Perubahan warna, perubahan ini, wah, lengkap banget nih. Ini kalau teman-teman tidak pandai memilih objek untuk dianalisis, teman-teman bakal kehabisan waktu. Nanti bakal saya ajarin bagaimana memilih objek yang akan dianalisis ketika sangat banyak objek di dalamnya. Ayu, ayu, baru 3 orang yang jawab. Hmm.
Masih 12 orang. Wah, ini pasti banyak yang kebingungan nih. Saya tunggu deh jadi 3 menit. Jadi saya masih tunggu 1 menit setengah lah. Yang udah jawab sabar ya. Kita tunggu teman-teman kita. Karena teman-teman yang di ruangan ini bakal jadi teman kerja ya. Bakal jadi teman kolega gitu sesama manajer koperasi. Mungkin yang satu di Solo, yang satu di Jakarta, satu di Jogja gitu ya. Amin. Nanti kalau teman-teman ada yang di Jogja, boleh nyamperin kita main-main ya. Yuk, 30 detik lagi. 3 menit. Nah, teman-teman yang ngerasa menjawabnya di atas 2 menit, ah itu teman-teman perlu concerning tuh. Perlu concern. Wah, ini saya harus latihan lebih giat nih, supaya bisa jawab di bawah 1,5 menit. Atau di bawah 1 menit. 10 detik lagi. 3, 2, 1. Kita endpool. Oke. Share result. Ini tadi di awal-awal itu langsung pada jawab B sama C tadi ya. Habis itu di atas 1,5 menit udah banyak yang pilih A. Nah, mari kita cek apakah benar jawabannya itu A gitu ya. Sesuai dengan konsensus teman-teman di sini. Meskipun banyak yang golput ya. Cuma setengah nih yang jawab nih. Sedih sekali. Tapi nggak apa-apa. Mari kita coba. Oke, teman-teman, kalau banyak objek kayak gini, itu kita bakal kehabisan waktu ketika kita harus menganalisis semua objek yang ada. Nah, saran saya adalah teman-teman boleh lihat dulu objek yang ada di bawah di pilihan jawabannya, teman-teman ya. Objek yang ada di bawah di pilihan jawabannya teman-teman, gitu. Teman-teman lihat bahwa objek panah itu semuanya di posisi yang sama, teman-teman ya. Jadi untuk objek panah ini itu tidak perlu kita analisis ya, objek panah. Nah, yang bingung sebenarnya objek panah tuh di mana gitu. Objek panah itu sebenarnya adalah bentuk penambahan sisi dari segitiga kotak segi 5 ini, dan juga jadi panah di sini dia ya. Karena panah itu ada 6 sisi. Dan juga ini juga penting sih buat kita tuh hafal jumlah sisi pada objek, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada bentuk kotak kayak gini kan kita semua tahu kalau ini tuh 4 sisi. Kalau segitiga semua tahu itu dia ada 3 sisi. Nah, biasanya yang orang-orang belum banyak tahu itu adalah yang ini, teman-teman. Kalau bentuknya kayak gini itu ada 5, teman-teman ya. Kalau misalnya dia itu bentuknya panah seperti ini itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bentuknya panah yang panah beneran, yang ada ekornya, itu 7, teman-teman. Yang kayak gini. Set, set, set ya. Kalau kita hitung ya, saya hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kita perlu menghafal bentuk-bentuk dan juga jumlah dari sisi gitu. Ini mungkin trivia aja ya bagi teman-teman. Saya yakin sih teman-teman bakal menemukan soal-soal yang menghitung jumlah sisi. Jadi teman-teman bisa hemat ya, hemat waktu. Kalau ada panah, udah nggak usah dihitung, itu 7 gitu. Oke, kita move on untuk menjawab soal ini, teman-teman. Kita lihat bahwa oh semua eh, si Pac-Man-nya nih ya atau seperempat lingkaran semuanya ada di pojok kanan bawah. Terus yang unik nih di bagian gambar kedua, kok si apa nih sih ya nama gambarnya ini ya? Si panah 4 sisi ini dia kok ada di tengah gitu, meninggalkan posnya di sebelah kanan sini. Apakah dia tidak bergerak berputar gitu ya? Hipotesisnya kan kayak gitu. Kalau kita lihat hipotesis kita atau dugaan kita itu adalah dia bergerak seperti ini, teman-teman ya. Diagonal gitu gerakannya. Tak gitu. Diagonal nanti setelah itu dia kembali gitu ya jatuhnya. Jadi opsi opsi gerakan diagonal kan ada dua, teman-teman ya. Dia bakal kayak gini. Dari pojok kiri atas ke tengah ke pojok kanan bawah kembali ke kiri atas. Itu pilihan gerakan satu. Atau gerakan kedua adalah dari pojok kiri atas ke tengah ke pojok kanan bawah habis itu ke tengah lagi. Jadi bolak-balik gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat
eh, apabila dia itu gerakannya kembali ke atas, seharusnya yang kelima ini ada di tengah, teman-teman. Tapi kan enggak. Dia itu ada di pojok kiri atas. Maka kita tahu gerakannya adalah gerakan yang kedua, yaitu gerakan bolak-balik. Maka kita tahu bahwa si panah empat arah ini akan ada di tengah, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, mari kita lakukan eliminasi. Pilihan jawaban yang tidak punya panah empat sisi di tengah. Jadi kita hapus pilihan B, kita hapus pilihan D, gitu ya. Sekarang kita punya pilihan A, pilihan C, pilihan D. E. Sekarang kita lihat lagi nih teman-teman, bahwa segitiga bintang kejora itu semuanya di posisi yang sama, pojok kiri atas gitu ya. Sedangkan yang ini dia bentuknya bukan bukan bintang kejora ini, cuma bintang apa ya ini ya? Bintang 6 sisi gitu ya. Yang ini 7 sisi, yang ini juga 7 sisi, yang ini 6 sisi. Oke, sekarang kita analisis aja gitu terkait dengan bintangnya. Bintangnya tuh di sini 4 sisi, di sini 5 sisi, di sini udah 6 sisi. Berarti yang di sini 7 sisi dong ya. Berarti yang ini bisa kita eliminasi karena cuma punya 6 sisi. Sip. Sekarang kita tinggal ngomongin si Pac-Man. Gitu ya. Dia bakal kemana gitu mulutnya. Kalau yang di sini, dia itu mulutnya ke pojok kanan atas ya teman-teman. Habis itu ke pojok kiri atas. Kita tahu kalau serong kamu serong berarti 90 derajat. Maka dia bergerak berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Gitu. Pertama dia ke sini, pojok kanan atas, habis itu ke pojok kiri atas, habis itu ke pojok kiri bawah. Selanjutnya adalah pojok kanan bawah. Jadi jawabannya adalah yang Pac-Man, yaitu pojok kanan bawah, teman-teman. Seperti itu, cukup panjang tapi sangat bisa cepat untuk dieliminasi kalau teman-teman udah tahu pakem-pakemnya. Oke ya, jelas ya teman-teman, sahabat-sahabatku. Gitu. Nih, satu dia kayak gini, habis itu dia kayak gini, habis itu dia seperti ini, habis itu dia seperti ini. Jadi bentuknya kayak gini. Pertama ke sini, kedua ke sini, ketiga ke sini. Sip ya. Kita move on. Kok sama ya soalnya ya? Next lagi. Nah, dia. Kita ke soal analogi. Tadi kan soal serial, sekarang soal analogi. Yuk kita pakai clue di sebelah kiri buat jawab clue di sebelah kanan. Ini soalnya masih gampang banget. Apa jawabannya? Ini gampang harusnya 15 detik nih bisa jawab. Tapi kalau belajar boleh lama. Tapi nanti pas sudah ngerjain harus cepat. Karena waktunya itu sebenarnya waktu teman-teman. Saya yakin nih kalau kita tongkrongin ini soal nih 1 jam pasti ketemu jawabannya. Masalahnya adalah kita seberapa cepat bisa menemukan jawabannya. Itu aja sih. Oke, ini gak usah lama-lama, 1,5 menit lah ya. Soalnya udah 18 orang nih yang jawab. Boleh minimal kalau udah 50% kita selesaikan aja. 1,5 menit teman-teman. Cukup gampang kok ini. Oke. Oke, 10 detik lagi ya. Sudah, oh ini paling banyak nih yang berhasil menjawab. 30 orang berhasil menjawab nih, Alhamdulillah nih. So far yang paling banyak. Oke, kita end poll. 30 orang yang jawab, terima kasih. Nih, saya tunjukin udah banyak yang jawab C, sebagian masih jawab A. Kayaknya yang jawab A ini eh, terkena jebakan Batman gitu ya. Oke, mari kita lihat pola yang ada di sebelah kiri teman-teman ya. Pertama, kita punya segitiga. Segitiga ya. Habis itu di gambar kedua, segitiganya dibalik. Ya, jadi clue pertama adalah dibalik. Dibalik ya, atau dirotasi. Gini. Yang kedua adalah muncul gambar-gambar
dua gambar hitam yang bentuknya sama kayak gambar satu. Kita tulis ya. Muncul dua gambar hitam yang sama dengan gambar satu. Nah, jadi cuma ada dua clue ini doang, teman-teman ya. Jadi, kita tahu bahwa ketika gambar satu di sebelah kanan ini, kita balik, dia kan punya runcing-runcing nih. Maka runcing dia itu akan ke bawah, teman-teman. Di sini kita eliminasi ya, yang runcingnya tuh masih sesat di atas. Nih B masih di atas, D masih di atas. Nggak usah kita temenin. Habis itu kita fokus ke gambar yang ada di dalam. Gambar di dalam itu semuanya mengarah ke arah yang sama, gitu. Sesuai dengan objek yang pertama. Nah, jadi objek yang pertama itu kan dia segitiga nih ke atas. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah runcingnya pojok kanan atas. Ke pojok kanan atas. Di sini yang runcingnya ke pojok kanan atas hanya yang C. Kalau yang D ini apa ya ini? Musuhan ya. Nggak bisa. Sedangkan yang A itu arahnya kebalik gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Yang masih pilih A sama E, kita coba lagi. Ya, masih gampang ya. Next yuk. Saya punya banyak soal. Jadi jangan khawatir, jangan risau, jangan bimbang. Let's go. Wah, ini apa lagi nih ya? Apa hubungannya bulat-bulat sama L? Apa coba hubungannya? Apakah bulat-bulat itu adalah lubang? Bukan ya kayaknya ya. Apakah ada hubungannya dengan abjad? Kalau L itu abjad keberapa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ke-12 ya? Ayo, pikirkan secara logika. Oh, ini udah banyak nih yang jawab nih. Udah 10 orang, 12, 13. By the way teman-teman ya, teman-teman pengennya pas lagi apa ya, pas lagi ngerjain kayak gini, saya diem atau saya komen gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengennya hening gitu biar bisa fokus, bisa bilang aja di chat. Nanti saya coba hening gitu ya di waktu menunggu. Tapi kalau tidak ada yang komplain, nanti saya komentar gitu ya. Jadi kayak teman-teman lagi main bola, saya komentatornya gitu. Gak apa-apa, komen aja. Oke, thank you, Kak Singgi. Nanti kalau ada satu yang ngerasa kurang nyaman, nanti kita bisa pelan-pelan. Oh, nggak apa-apa, biar lebih fokus. Biasanya kan pada ini ya, pada terdistract gitu ya, kalau ada suara. Nanti itu hari H, teman-teman harus pakai baju hitam putih, sepatunya itu harus putih, tidak boleh ada, harus hitam ya, sepatunya harus hitam gitu ya, nggak boleh ada putih-putihnya, nggak boleh bawa jimat-jimat teman-teman di hari H. Jadi mirip kayak CPNS ya. Oke, udah 2 menit. Kayak udah cukup lama. Ini kenapa nih yang jawab baru 24, 26, 27. Oke, 30. Sip. And pull. Kita share ya. Udah banyak yang jawab C, tapi masih ada yang jawab A, masih ada jawab B. Beberapa jawab yang E. Unik ya, kenapa menjawab yang E? Apakah karena LMN gitu? Jadi L itu 12, maka yang ini itu adalah 14 gitu. Tapi nampaknya bukan seperti itu, teman-teman ya. Ini ternyata lebih sederhana lagi kita melihatnya bahwa di sebelah kiri kita lihat gambar pertama itu ada dua lingkaran gitu ya, ada dua gitu. Ternyata polanya adalah yang L ini terdiri dari dua kali garis gitu. Garis pertama, garis kedua gitu. Makanya yang paling realistis untuk kita pilih di sebelah sini adalah gambar dengan jumlah garis sebanyak 4 gitu, sesuai dengan jumlah lingkaran di sebelah sini. Yuk kita cari yang Z ini hanya ada 3, yang O ini cuma ada satu ya, melingkar gini. Yang W ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kayaknya ini jawabannya ya. Kalau K ini cuma ada 3, 1, 2, 3, yang N juga ada 3, 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Selamat teman-teman yang
udah jawab benar. Oke, next. Nanti kalau ada yang masih bingung gitu, bisa ya buat kasih tahu. Kita bakal jelasin lebih pelan lagi. Ini apa? Apa ini? Hmm, kita masih punya waktu. Oh, masih lama ya, 22 menit. Hmm, 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 hmm. Kenapa pilihan jawabannya beda semua? Semua orang pilih B, C, D, E. Kok beda-beda, teman-teman? Ada apa ini? Kenapa beda-beda? Ini saya gedein lagi nih, biar lebih jelas. Saya tunggu ya, 2 menit lah, jangan lama-lama ya. 1 menit lagi, masih ada waktu. 30 detik lagi, baru 20 orang. Ayo dong. Let's go, let's go. Kita cari 80, 80, 30 orang gitu. 5 lagi, 5 lagi. 5 orang lagi, yuk jawab. 3 lagi, 3 lagi. Genapin 30 dong yang jawab. Oke, pas 30. Oke, stop. Kita sudah punya 30 orang yang jawab. Kita input aja nih, pas 2 menit. Oke, tadi di awal-awal kayaknya banyak yang kegocek gitu ya, pilih B, C, E. Setelah itu, setelah kayak 30-40 detik, langsung banyak yang jawabannya itu D. Mari cek apakah benar jawabannya itu D. Well, kita punya gambar di sebelah kiri, pasangan ya. Kita bisa lihat di sini ada gambar segitiga, ada gambar kotak. Kalau kita lihat segitiga, ingat angka 3. Kalau kita lihat diamond, apa sih diamond bahasa Indonesia ya? Berlian gitu, atau kubus, atau persegi, itu kita ingatnya 4. Di sini kita ingatnya segi 5, yang ini 6. Nah, di sini kita bisa mencoba mencari analoginya bahwa gambarnya itu akan bergerak satu ke samping, yang atas bergerak satu ke samping gitu ya, yang bawah juga bergerak satu ke samping, kayak gini, dan sisinya bertambah, yang 3 jadi 4, yang 5 jadi 6, gitu. Kak, kenapa sih bukan yang segitiga pindah ke bawah sini gitu, jadi 6? Mungkin bisa gitu. Dengan asumsi berarti dia perkalian 2 gitu ya, jumlah sisinya kali 2, atau jumlah sisinya bertambah 3, hasil 6. Tapi kalau kita pakai tesis yang ini, nggak berlaku dong untuk nomor limanya ini, si segi limanya nih. Dia naik ke atas dikali 5 harusnya jadi segi 10. Atau kalau ditambah 3 jadi segi 8. Ternyata di sini hanya ada segi 4. Maka yang paling masuk akal adalah yang pojok kiri ini ke sebelah kanan nambah 1. Yang pojok kanan bawah ke kiri nambah 1 juga. Nah, kalau kayak gini kan tepat ya teman-teman ya. Tinggal kita aplikasikan ke sebelah kanan. Yang atas geser ke kanan nambah 1. Segi 5 jadi segi 6 gitu ya. Jadi segi 6. Saya tulis di sini deh. Segi 6. Gini ya. Terus yang ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. Pindah ke sini jadi 8 teman-teman. Segi 8. Kita cari yang segi 6 dan segi 8. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan ya berarti ya. Yang E bukan, yang ini 6 nih. 6, 6, ini 4, ini juga bukan. Berarti pilihan jawabannya antara C atau D. Habis itu yang di bawah, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jawabannya yang D. Clear ya teman-teman ya. Ini jatuhnya banyak menghitung sih. Aku yakin teman-teman bisa.
Emang sengaja tadi saya zoom supaya teman-teman bisa menghitung lebih baik. Oke ya, gampang ya. Asik nih, suka nih kalau yang gampang-gampang. Jangan digedein bang, malah ketutupan tab pooling. Oh gitu. Tapi tab pooling kan bisa ini kak, bisa di apa? Di di minimize nanti dimunculin lagi gitu. Oke ya, nanti kita move. Ini apa ini? Langsung aja guys, 2 menit. Ini apa ya? Kali tambah bintang-bintang bulat-bulat gitu ya. 30 detik berlalu, dua orang menjawab. Sorry, sorry, sorry. Hmm, hmm. 1 menit baru 3 orang guys yang jawab. Ayo nih, mana nih semangatnya nih? Kita nggak boleh kalah nih sama 3 orang yang jawab nih. Udah 7 yang jawab. Mana nih yang lain nih? 9, oke, 10. Saya kasih waktu 1 menit teman-teman. Jangan berlama-lama. Yuk 30 detik lagi, baru 20. Ayo dong, aku pengen nyari 30 orang kayak tadi. Jangan lama-lama, cukup 2 menit. Oke ya, Endpool cuma ada 27, agak sedih dikit tapi gak apa-apa. Mari kita cek bagaimana jawabannya. Ada 10 orang yang menjawab B dan C. Dan 17 orang yang menjawab E. B dan C-nya 55 ya. Tapi mari kita cek ini sebenarnya apa gitu ya jawabannya. Teman-teman, soal yang kayak gini, yang ada 8 ruang ini, itu cukup sering keluar di tes CPNS atau tes rekrutmen lainnya. Biasanya, tes ini dia mengandalkan translasi dan rotasi. Jadi pergeseran ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti soal yang kayak gini, itu curiganya adalah geser, geser atau rotasi. Dua ini ya pilihannya. Oke, tapi ini nampaknya adalah pergeseran teman-teman ya. Kalau misalnya kita hitung nih, si lingkaran tuh bergesernya kemana nih? Antara ke sini atau ke sini, tapi kita coba pakai yang searah jarum jam aja. Jadi kita hitungnya begini teman-teman ya, gitu. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia geraknya empat ruangan gitu. Kalau yang lain geraknya kayak gimana? Kalau si X geraknya juga kayak 4 ruang ya. 1, 2, 3, 4. Nampaknya ini benar ya, gerakannya 4 ruangan gitu. 1, 2, 3, 4 di sini. Sip, kita tahu bahwa gerakannya adalah translasi 4 ruangan. Sekarang tinggal kita aplikasikan ke sebelah sini. Yuk, lingkaran nih yang tanda stop, gerak 4 ruang. 1, 2, 3, 4 yang ada di sini. Berarti jawabannya adalah yang ini atau ini. Yang D sama A kita eliminasi. Setelah itu, yang bintang segi 5 ini kita hitung. 1, 2, 3, 4. Cari bintangnya yang ada di sebelah sini. Ada E, ada B. Salah. Ada E ya, di Edo-nya jawabannya nih. Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Oke, jangan khawatir. Kak, ada lagi nggak? Ada. Aman ya. Wah, ini apa lagi nih? Banyak panah-panah nih.
Kita hitung mundur 2 menit. Ayo yang banyak dong, 30 orang lah yang jawab. Ada yang cepat banget jawabnya. Itu yang cuma 10 detik jawab tuh hebat banget, Kak. Tapi benarkah jawaban kamu? Mari kita lihat. Oh, oke. Hmm, hmm. Ini unik ya. Biasanya kan di pojok kanan ya, teman-teman ya. Sekarang yang hilang yang di sebelah kirinya, bukan yang sebelah kanannya nih. Unik nih. 1 menit baru dua yang jawab. Ayo, pikirkan secara logika. 1,5 menit baru tiga yang jawab nih, teman-teman. Mungkin yang ini agak lama, saya kasih itu sampai 3 menit lah ya. Kita kasih agak lama gitu. Kita kasih waktu 3 menit. Aduh, ini apa ini ya? Ini barang apa ini? Baru 13 orang. Saya tunggu 1 menit lagi deh. 15 detik lagi. Wah, ini sangat terdistribusi ya jawabannya ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nggak ada yang kayak lebih banyak gitu. Oke, 26 orang. Mari kita endpool aja. Udah 3 menit. Mari kita cari kebenarannya gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang tepat? Nih saya share dulu hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya, banyak yang pilih A. Salah. Banyak yang pilih B, banyak juga yang C, banyak juga yang D. 2 orang A, 7 orang B, 8 orang C, 9 orang D. Mari kita telusuri gitu. Nah, teman-teman, kalau saya tuh melihat ada soal yang em, hilangnya di sebelah kiri, maka yang di sebelah clue-nya ini, gambar clue-nya, aku ngelihatnya pun dari kanan ke kiri gitu, teman-teman. Jadi jangan dari kiri ke kanan, habis itu pas ketemu di sini, kita coba reverse gitu ya. Oh, tadi kan dia muter ke sini, kalau yang ini nanti muter ke sini atau kemana ya gitu. Pusing. Jadi saran saya nanti analisanya adalah dari sini ke sini gitu. Jadi kita biar dapat pakemnya tuh sama satu kali mikir gitu. Kalau teman-teman nanti mikirnya dari sini, coba aku putar ke sini, nanti pas dari sini bingung gitu. Oh, kalau ini tadi A ke B, yang ini B ke A, salah dong aku analisanya tadi gitu. Harus teman-teman putar-putar lagi gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kalau saya suka ngelihatnya yang trapesium teman-teman ya. Trapesium ini kan bentuknya kayak panah ya teman-teman lihat ya. Yang awalnya kan dia kayak gini ya. Bener nggak? Ini bagian pendek, ini bagian panjang. Bener nggak? Nah, ini saya asumsikan kayak panah aja gitu. Panah yang mengarah ke sisi yang pendek gitu. Di gambar kanan dia mengarah ke kiri. Di gambar yang sebelah kiri ini dia mengarahnya ke bawah kayak gini teman-teman.
Berarti ada perputaran dari menghadap ke kiri ke menghadap ke bawah itu sebesar 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam, teman-teman ya. Berarti kita punya satu clue. Satu adalah gerak 90 derajat berlawanan ya. Tadi berlawanan jarum jam. Jarum jam. Nah, gini. Yang awalnya dia ada di sebelah kiri, di sebelah sini dia ada di sebelah kanan. Berarti dia rotasi 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 apa sebutannya? Rotasi luar gitu ya. Rotasi luar satu langkah gitu ya. Searah jarum jam. Ya, ada dua ini teman-teman. Mari kita aplikasikan gitu ya. Dari sini ke sini. Gitu ya. Di sini kita ngelihatnya si awan-awan ini ya. Karena lucu gitu si awan-awan ini. Kita lihat dia bentuknya kayak gini. Kotak gini aja ya. Kita sederhanakan, kita anggap tuh kotak dengan ada panah menghadap ke serong atas gitu. Kita tahu bahwa gerakannya itu adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka si si awan-awan ini nanti bentuknya akan kayak gini teman-teman, warna hijau. Kayak gini ya, bener nggak? Jadinya 90 derajat ini bakal kayak gini. Nah, gitu ya. Ingat, dia yang sisi panjangnya itu yang kayak gini. Kalau kita lihat yang itu kan dia panjangnya berbeda nih. Berarti salah. Ada yang jawab nggak tadi? Coba kita lihat. Oh, untung nggak ada yang ya, aman tuh. Terus yang C nih, udah salah nih, salah rotasi dia. Salah, apa sih namanya? Salah sisi gitu. Karena dia memanjangnya ke sini. Harusnya memanjangnya ke sini gitu ya. Jadi C juga salah. Teman-teman yang menjawab C, jangan bersedih. Kita pelajari lagi sama-sama ya. Oke, kita udah tahu bahwa jawabannya itu adalah yang gambar awannya menghadap ke kiri bawah. Gitu. Yang ini. Oke, habis itu kita ngecek yang mana lagi nih teman-teman? Em, saya suka yang ini kali. Nah, yang ini. Dia awalnya itu ada di pojok kiri atas gitu. Habis itu dia bakal bergerak ya teman-teman ya ke bawah sini ya. Maka dia akan ada di sini, di pojok kiri bawah. Kalau kita lihat semuanya itu ada di pojok kiri bawah, teman-teman ya. Gitu. Tapi yang D ini salah orientasi, teman-teman ya. Panahnya salah arah gitu ya. Nih, panahnya salah arah kalau teman-teman lihat di sini. Karena panahnya itu harusnya menghadapnya ke sini, sisi yang ini. Gitu. Jadi jawaban yang D ini salah. Gitu ya. Nangkep ya yang D ini ya, teman-teman ya. Kenapa dia bisa salah ya? Karena harusnya panahnya itu ini menghadap sisi yang ini nih. Tapi di sini dia tuh menghadap sisi yang bagian bawah nih. Jadi salah orientasi gitu yang D. Oke, kita hapus yang D, kita tinggal punya A dan B. Gitu. Kalau A dan B itu cukup jelas ya bahwa yang segitiga di sini itu nanti bakal gerak ke sini ya, yang putih. Jadi yang di bawah sini itu harusnya adalah segitiga yang putih, teman-teman. Dan ya, kan pertama segitiganya yang putih itu di kiri bawah, selanjutnya kan di kanan ya. Maka jawabannya adalah yang B. Yang A itu salah di segitiganya sini. Gitu teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hatinya. Semoga tidak pusing, cukup sederhana kalau misalnya kita bisa pelan-pelan gitu. Oke ya, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Sip, clear ya, jelas ya, sahabat-sahabatku yang baik hatinya. Deal, deal, next, next. Aman? Aman. Sip. Oke. Next. Next. Oke. Weh, soal baru ya. BTW ini jam berapa? Tinggal 3 menit. Kayak bisa dua soal nih teman-teman. Ini benar-benar memanfaatkan mental. Bagaimana kita muter-muter di kepala kita. Ini nggak ada clue lain, nggak ada cara lain selain kita memanfaatkan logika kita. Caranya gampang teman-teman. Kita pilih antara A, B, C, D, dan E. Mana yang kalau diputar itu bisa jadi gambar yang paling kiri.
Di sini saya pulling aja, cepat aja ya pullingnya teman-teman. Coba pilih mana yang gambar A, B, C, D, E. Kalau diputar bisa jadi gambar yang paling kiri. Cepat aja, 1 menit aja, saya tunggu. Ini murni logika, ini, murni kemampuan muter-muter ini. Nggak ada tekniknya ini, karena dia apa namanya, cukup simetris. Saya coba cepat aja biar dapat 15 soal gitu. Oke, 10 detik lagi teman-teman. 1 menit aja ya, saya end pool, saya share ke teman-teman. Share. Nah, bisa dilihat tuh, banyak yang jawab C. Kita cek apakah benar. Yes ya, jawabannya memang yang C. Ini kalau misalnya kita lihat, ini kalau kita tegakin dia, kita putar ke kiri nih, ke kanan sorry ya, ke kanan, dia bakal tegak, itu orientasinya beda. Begitupun yang sebelah sini, kalau kita tegakin ya, dia bakal punya orientasi yang berkebalikan. Jadi yang B juga salah, yang A salah, yang C ini kita puternya ke sebelah kiri aja ya, biar cepat gitu. Ternyata dia hasilnya N, sama kayak yang paling pojok. Ya udah, jawabannya adalah yang C. Kita nggak usah ngecekin yang D sama yang E. Toh udah ketemu jawabannya, ya nggak? Jangan menghabiskan waktu kalian untuk ngecek D dan E. Kalau kalian udah yakin bahwa C jawabannya. Oke, ini kan udah jelas banget ya, ini N. Minggir dikit, dikiriin dikit, jadi nih N-nya. Gitu ya. Set, selanjutnya. Cepat aja ya, 1 menit teman-teman. Kita dikejar, diburu waktu. Mana nih, mana nih jawabannya? Ada yang jawab F, itu gimana ceritanya Kak? Ada pollingnya, bisa dijawab ya pollingnya teman-teman. Tidak perlu menjawab di kolom chat. 1 menit aja. Kayak boleh deh nih. 50 detik lah ya. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. End pooling ya. Lumayan nih, 26 yang jawab nih. Cakep, jawabannya D semua. Mari kita lihat. Yes, ternyata jawabannya adalah yang D ya. Teman-teman pasti udah kebayang nih, cukup sederhana sebenarnya untuk bisa membayangkannya. Kita lihat bahwa si apa ini ya? Si peluru gitu ya atau jendelanya itu ada di sisi kanan ya, teman-teman ya, di sisi kanan. Sedangkan ini ada di sisi kiri, yang ini juga di sisi yang kiri. Yang ini juga kalau ditegakin gitu ya, dia bakal ada di sisi yang kiri. Yang ini kalau kita putar, dia bakal ada di sisi yang kanan, maka jawabannya yang D. Kalau ini murni kekuatan otak kita ya, buat membolak-balikin gambar ini abstraksi ruang ya teman-teman ya, sebutannya. Abstraksi ruang, dia ada 2 dimensi sama 3 dimensi. Ini yang 2 dimensinya. Kemarin tes ini diujikan di FLP. Ada 50 soal dalam 7 menit. Gitu, jadi harus cepet banget ngerjainnya. Yuk, next. Masih ada beberapa soal lagi. Kita habisin aja. Nggak apa-apa overtime dikit. Aman ya? Overtime dikit aman ya? Hmm. 1 menit saja.
1 menit, tinggal 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. And pulling, aku share. Kita lihat jawabannya semua pada yang C. Saya rasa benar ya C jawabannya teman-teman. Ini kalau yang ini kayak kita bisa pakai teknik rotasi gitu teman-teman. Jadi kalau kadang gambarnya terlalu rumit, teman-teman bisa coba menyederhanakan gambarnya gitu. Kan bentuknya U dan E gini ya teman-teman ya. Ini saya coba sederhanakan jadi bentuknya kayak gini. Jadi kayak cuma panah doang gitu. Dari luar U-nya masuk ke mulutnya si E kayak gini. Dan dia rotasinya berlawanan ya, berlawanan. Nah, coba kita jadikan semua gambar ini kayak panah ini. Dari luar masuk ke mulut E. Dia bentuknya searah. Berarti A bukan jawabannya. Habis itu ini dari keluar masuk ke mulutnya si E, dia muternya searah jarum jam. Berarti bukan. Hah? Berarti B bukan jawabannya. Yang C dari luar masuk ke dalam. Wah, ini dia udah kelihatan ya, berlawanan arah jarum jam. Sudah sama dengan gambar yang pojok kiri. Jawabannya adalah yang C. Tidak perlu membuang waktu untuk ngecek D dan E. Langsung move on karena waktunya sebentar saja. Cukup jelas ya teman-teman ya. 2 soal lagi. Bear with me guys. Nih, benar jawabannya yang C. Oke, next. Apa ini? HB, HB. Yuk, yuk. Kali ini 30 detik doang guys. Aku tungguin cuma 30 detik. 10 detik lagi aku tungguin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, habis. Oke ya. Nanti teman-teman yang belum kebagian habis ini harus lebih cepat lagi gitu. Saya share dulu resultnya. Nah, udah pada banyak tuh yang jawab C. Sama mungkin ya, ini model masih bisa kita sederhanakan jadi kayak L gitu teman-teman. Ini kayak L gini. Dia artinya lawan ya, lawan arah jarum jam. Kalau yang ini searah, S berarti bukan. Kalau yang ini juga dia searah, S berarti bukan. Kalau yang ini dia berlawanan. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Kayak gini teman-teman, kalau saya ya, kalau saya suka saya sederhanakan aja gitu. Jadi panah-panah, jadinya gampang. Karena kalau misalnya kita ngelihatnya sesuai dengan gambar yang ada itu bakal susah. Oke ya. Habis itu ini saya stop share jadinya biar lebih cepat gitu ya. Relaunch full dari sekarang. Sudah saya simpan yang agak susah di belakang. Soal terakhir kita nih. 1 menit dari sekarang. Tinggal 30 detik. Tapi masih 2 orang yang jawab. Saya tunggu 1,5 menit deh. Ayo, baru 11 yang jawab. 30 detik lagi saya tambah deh, 30 detik. Pikirkan secara logika. 15 detik. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya share result. Kayaknya ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih D. Tapi mari kita coba ngelihat. Sekali lagi, saya tuh kalau soal-soal kayak gini suka saya sederhanakan. Kita lihat ada hitam di bawah sini. Habis itu ada apa ya? Kayak garis gitu ya.
yang dia agak serong, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Maka saya coba sederhanakan ini, kita tarik panah gitu ya, dari bawah menuju ke atas, belok ke sisi yang miring gitu. Kayak gini ya, kalau dilihat dia sama ya, berlawanan gitu. Berlawanan. Kayak tadi ya, dari luar belok ke sisi yang miring. Ini searah. Berarti A, kan teman-teman, ini berlawanan juga ya. Langsung ketemu jawabannya berarti. Berlawanan, oke. Sudah sama. Kita nggak perlu buang waktu untuk ngecek yang B, C, D, dan E. Tapi apakah iya? Mending kita cek aja lah ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Tapi nanti kalau tes beneran, teman-teman monggo. Kalau udah ketemu A, itu nggak usah lagi ngecek yang lain gitu ya. Nih, kita masukin dari sini keluar ke yang sisi miring. Dia ini searah ya. Searah. Berarti yang B bukan jawabannya. Yang C sama set keluar ke sisi yang miring. Kayak gini ya. Putarannya searah. Berarti C juga bukan. Yang ini sama. Dari hitam masuk ke sisi miring. Ini searah juga sama. Berarti D bukan jawabannya. Habis itu yang E dari yang hitam masuk putar ke sisi yang miring. Ini juga sama. Searah jarum jam. Berarti B, C, D, E itu searah, hanya A yang berlawanan. Jadi jawabannya adalah yang A. Yeay! Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau ditegakin sama ya. Yang B, C, D, E ini dia tidak sama. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Saya juga sudah linglung. Thank you teman-teman yang menyenangkan kelas hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi kita. Besok kita bisa lebih peka, bisa lebih cepat lagi menjawab. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang ada di berkarir itu tidak pasti itu yang keluar teman-teman. Namun hal yang pasti adalah kemampuan kita terhadap figural minimal hari ini meningkat lebih baik ya. Udah ada beberapa tips tadi ya, beberapa clue gitu yang bisa teman-teman pakai. Semoga bisa bermanfaat nanti. Pokoknya tetap tenang aja, jangan risau gitu, jangan gundah kalau ada soal, langsung kita coba pecahkan gitu, kita kecil-kecilin dulu baru kita analisis. Ini gerakannya kayak mana nih gitu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Saya akhiri hari ini menyenangkan sekali. Sampai jumpa di tes-tes selanjutnya. Kemungkinan saya bakal ada di manajemen koperasi ya. Buat teman-teman yang belum tahu, saya itu S2-nya manajemen. Jadi mungkin kita bakal banyak bicara tentang keuangan, akuntansi dan lain-lain di manajemen koperasi gitu. Oke, besok udah pengumuman. Banyak-banyak berdoa, teman-teman. Besok udah pengumuman ya. Kita ada live TikTok itu buat sama-sama cek tiap saat apakah udah keluar apa belum. Jadi banyak berdoa aja lah. Saat ini kan udah nggak ada lagi ya yang bisa kita lakukan selain berdoa. Jadi let's perbanyak doa kalian. Oke, see you guys.